Temanya hari ini memang pengembalaan dan kepemimpinan, tapi dari saya mau beri sebuah tema, yaitu mengerami dan melatih. Mengerami dan melatih. Saudara begini, di hati saya mau berkata seperti saudara ini tinggal saudara yang ada di kelas ini adalah orang-orang yang saudara one day akan melahirkan seseorang dan melahirkan sesuatu. Dan saudara akan memimpin saudara baik yang sudah memimpin maupun saudara akan memimpin dan saudara akan naik ke sana. Bagaimanapun itu adalah bukan cuma sekedar jabatan, tapi itu sebuah tanggung jawab. Bagaimanapun itu ada sebuah panggilan dan sebuah tanggung jawab. Saya mulai hidup saya dengan saya tidak pengen jadi pemimpin. Tempat yang terlalu beresiko, semua kursi, semua jabatan itu beresiko. Entah imanmu akan ditarik lebih, cintamu ditarik lebih, kerendahan hatimu ditarik lebih. Itu sudah konsekuensinya. Entah saudara menang atau saudara belajar atau kalah, itu adalah bagian konsekuensi dari sebuah kepemimpinan dan pengembalaan. Dan kita nggak bisa mundur, karena sadar nggak sadar hidup manusia, hidup pasukan, hidup satu kota, hidup jemaat, hidup satu bangsa, tergantung apa yang kau lakukan dengan Tuhanmu di belakang sana yang orang nggak tahu. Hidup keluarga saudara dan saya, hidup banyak orang, hidup orang-orang sekitarmu, kota kita, bangsa kita, itu bergantung dengan engkau dan saya mau ambil resiko atau enggak. Itu aja. Dan saya akan mulai dengan seperti Kejadian 1 ayat yang pertama. Saya tahu memimpin itu bukan perkara mudah. Menggembalakan itu bukan perkara mudah. Saya dulu lebih suka jadi artis rohani daripada jadi gembala. Saya dulu mulai buka gereja, sampai 2 kali buka gereja saya tinggal, saya lepas. Kenapa? Saya nggak mau bebannya, saya nggak mau bobotnya. Kalau Bapak Ibu lihat badan saya gak besaran, iya saya nge-gym, saya fitness. Dan badan saya nggak akan numbuh kalau saya nggak bawa bobot yang lebih besar. Meskipun sebagian saudara berkata saya nggak mau bobot besar-besar, segini aja. Dan itu akan jadi masalah besar karena perkataan itu akan ditangkap iblis. Dan iblis berkata, oh dia sendiri yang mau jadi bonsai, nggak mau jadi besar. Kadang-kala kita sering reject, kita sering menolak Tuhan waktu Tuhan tawarkan sesuatu yang ekstra, yang terlalu besar buat imanmu, terlalu besar buat pengharapanmu. Perkara mengembalakan dan memimpin yang susah itu satu, mencintai kalau buat saya. Saya lebih suka pergi ke kota demi kota, bangsa demi bangsa jadi artis. Foto saya akan terpampang bahkan di kota-kota saudara. Kalau kita buat KKR di kota saudara, betul. Saya lebih suka saya datang hit and run, selesai. Urusan hidup sehari-hari, ini perlu makan apa, ini perlu dikuatkan urusan apa, orang ini perlu disuntikan apa yang kebenaran di hidupnya, itu urusanmu, bukan urusan saya. Saya akan datang, saya akan bawa orang ketemu Tuhan dan pulang, selesai. Saya akan tinggalkan sebuah beban sebagai seorang pengecut, bukan sebagai seorang hamba. Ketidakmauan, keogahan, ketakutan, kepengecutan untuk gendong ekstra. Itu yang hari ini kita mau berurusan dengan itu. Kenapa? Karena rahim ini harus melahirkan. Bilang kiri kanannya, rahimku akan melahirkan. Dulu saya berpikir bahwa mengembalakan itu akan makan waktu saudara. Akan makan, gini, menggembalakan atau memimpin akan membuat saudara kehilangan dirimu lebih banyak. Makanya saya cukup kaget waktu Pastor Fendi berkata, saya sangat menantikan hari Minggu. Saya juga menantikan hari Rabu sih sejujurnya. Hari ini saya bersyukur sekali karena saya memimpin dan PIC dari 4 provinsi di Papua, Papua Tengah, Selatan, dan Papua Pegunungan. Dan hari ini pesertanya dari Papua termasuk Barat dan Barat Daya hari ini sangat banyak, betul ya. Tahun ini peserta dari Papua tuh 60 mungkin 70 lebih. Dan saudara percayalah, contoh tiket Jakarta Nabire itu 5 juta, satu orang sekali jalan. Jadi untuk satu orang perlu 10 juta khusus baru Nabire, belum Wamena, belum tempat-tempat yang lain, Biak Jayapura. Dan saya bersyukur sekali ada
orang-orang yang memutuskan, Pak saya mau naik kapal aja 5 hari 6 hari. Soalnya naik kapal 5 hari 6 hari, di sini 4 hari 5 hari, pulang lagi 5 hari 6 hari, 12, kira-kira 17-18 hari engkau di jalan, engkau di luar rumah. Sementara kondisinya engkau pulang ke rumah pun belum tentu engkau pulang ke rumah Goliatmu udah pergi ketiduran atau kepalanya kepotong sendiri, belum tentu. Tapi saya bersyukur ada orang-orang yang memutuskan untuk saya mau pergi ke tempat ini, kumpul jadi satu, mau ambil perkara ilahi, mau ketemu Tuhan, dan saya mau pulang, saya mau akan 700 kali lebih besar dari kau lihat. Dan saya hari ini mau ngomong seperti ini. Dulu saya nggak suka, nggak sukanya karena satu, pengecut, pengennya di artis tuh enak. Datang bandara dijemput, dibawa ke hotel, ditraktir makan, pulang dapat PK. Apalagi yang ganteng-ganteng kayak saya, kalau habis KKR pasti ngajak foto banyak. Itu di jiwa itu langsung, Kak foto Kak, ayo mukanya, oke boleh. Kak ayo foto Kak, Kak hari ini pelayanannya memberkati sekali, kemuliaan bagi Tuhan. Tapi di dalam, kenapa artis? Dan begitu saya memutuskan hidup di dalam penggembalaan, jemaat saya ada yang gay, ada yang lesbian, ada 4-5 orang yang kanker, ada orang yang punya utang 100 juta, 200 juta, 2M, 7M. Kalau saudara mungkin pernah dengar KDRT pria, suami memukul wanita, ini wanita memukuli pria. Dan hari itu saya memasuki sebuah hutan belantara yang kepengecutan saya dulu hindari. Dan saya bersyukur hari ini yang sakit sembuh semua, kanker-kanker yang aneh-aneh itu semua. Tapi hari itu kalau saudara lihat, sampai hari ini handphone saya mungkin akan ada ratusan chat tiap hari. Kadang dari kota ini sharing ini, dari keluarga ini cerita ini, saya harus nge-switch. Pak saya mau berangkat doa keliling, iya. Pak saya gimana, mau sekolah di mana? Kak saya jatuh cinta, saya nggak punya itu. Soalnya kebayang nggak di chat saya isinya. Dan harus pindah sini, pindah situ, pindah sini, pindah sini, pindah situ. Bapak ibu yang pemimpin pasti ngalami dan rasanya, wow. Pak ini, bayar gajian bulanan. Dan di sini, saya langsung the point, saya mau nggak mau lama-lama waktu saya nggak panjang. Saudara, ada hal yang saudara harus lakukan dan saya lakukan. Mari buka di Kejadian 1. Kejadian 1 ayat yang pertama dan kedua. Penciptaan, iya ini penciptaan. Ayatnya bilang seperti ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Bumi belum berbentuk dan kosong. Saya cuma pengen saudara lihat seperti ini. Bumi berbentuk, belum berbentuk dan kosong itu di bahasa aslinya pakai kata chaos, berantakan, gak beraturan. Saudara dan saya akan ketemu sebuah tempat atau saudara akan membangun barisan pasukan atau jemaat yang sebenarnya di dalam mereka pun banyak chaosnya. Meskipun kadang yang chaos pertama saudara dan saya harus beresi adalah chaos di sini kita sendiri lebih dulu sebenarnya. Ada chaos, ada ketidakberaturan, ada berantakan yang saudara harus bariskan. Entah chaos secara rohani, chaos secara karakter, secara mental, chaos secara jasmani. Salah satu bentuk chaos paling gampang, paling kecil adalah, saya selalu bilang ke anak-anak saya, anak muda tempat ini sebagian besar mereka anak-anak saya, dan kalau saya pergi makan dengan saya selalu ngomong sama mereka, kamu boleh pesan apapun terserah. Tapi kalau kamu pergi dengan pemimpin lain, jangan pernah pesan minum lebih dari es teh manis. Obaja, Yeho, mana orangnya? Bener ya saya ngomong gitu ya? Kalau kamu pergi dengan pemimpin lain, jangan pernah
kalau kamu diundang satu kota jangan pernah pesan lebih dari es teh manis. Oh Pak Leo jahat itu kan kesempatan. No, bukan. Saudara pernah lihat orang-orang yang kalau diajak makan itu pesennya banyak banget. Udah pesen makan nambah. Ini saya bicara sebagai manusia yang suka olahraga. Buat saya sesuatu yang aneh, saudara pesen makan, minumnya es teh manis, masih pesen jus jeruk, masih pesen jus alpukat. Pertanyaan saya, kamu mau taruh mana? Kadang minta bungkus. Saudara tahu nggak apa yang orang-orang ini lakukan? Kalau itu termasuk saudara, bertobatlah. Tahu nggak saudara apa yang terjadi? Kadangkala karena seseorang itu miskin, untuk makan jus alpukat itu susah, sehingga begitu ada kesempatan pintu dibuka, diajak makan gratis. Jiwa yang miskin itu akan memberontak keluar dan berkata, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini, aku mau ini. Rasa malumu hilang. Atau bahkan kamu tidak pernah mengenal rasa malu sama sekali. Itu apa sih? Kemiskinan. Itu apa sih? Itu chaos. Yang hari itu bumi, Alkitab tulis bumi chaos. Soalnya akan ketemu orang-orang yang aslinya banyak chaos, kerusakan di dalam. Kacau. Dan percaya Bu ini tuh menemukan sangat banyak chaos di hati kami. Khususnya orang yang lagi ngomong depan saudara. Saya datang dengan rambut gondrong segini. Berat saya 44-45 kilo hari ini. Sekarang 84, saya naik 40 kilo. Sebenarnya saya pernah sampai hampir 100 sih saudara di tempat ini. Cuman karena saya kegendutan dan saya tahu perjalanan saya masih panjang. Saya memutuskan mengambil, seperti kitab Amsal bilang, saya ambil pisau, saya taruh di leher saya. Apa yang lahir dari kemiskinan saya akan potong. Soalnya pernah lihat orang yang kalau ngantri makan, suruh ngambil sendiri. Padahal secara norma, secara etika, satu orang, satu telur, satu kerupuk, satu tempe, satu tahu, betul? Betul? Tapi ada orang tertentu satu ayam. Tapi ada orang-orang yang, maafkan saya tahu, saya mengerti. Ada orang-orang yang perlu, yang kau itu makan ayam goreng mungkin perlu 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Sehingga kamu gak tahan akan mumpung ada ayam, aku ambil 1, 2, 3. Dari piring segini, harusnya itu makan piring, saudara menciptakan tumpeng yang cukup tinggi di piringmu. Saudara itu apa sih? Itu chaos. Dan itu banyak di hidup banyak orang. Saudara para pemimpin, saudara akan menemukan banyak chaos di hidup banyak orang di sekitarmu. Buat sebagian orang ngomong, kucing, kelinci lu, itu biasa buat mereka. Biasa. Gak ganggu hati mereka. Buat orang mengeluarkan sampah dari mulut mereka, buat mereka itu biasa. Kenapa? Karena dari kecil biasa makan sampah. Hidup sekitar sampah, sampah emosi, sampah kelakuan dan semua itu mereka hidup dengan itu biasa. Oh ini tempat aku main kak, saya sudah biasa hidup dengan sampah-sampah ini. Sementara di level kerajaan sorga, sampah tempatnya dibuang. Dan chaos yang itu yang saudara dan saya harus temukan dan harus redam dan harus bereskan. Dengan cara apa? Alkitab tulis seperti dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kata melayang-layang itu terjemahan aslinya pakai kata dierami. Ada yang bawa telur gak ya? Di situ ada kue bulat-bulat gitu, keluarin anggap aja itu telur, tolong dia. Roti apa aja terserah. Ya ini mirip telur. Saudara, siapa yang tahu anggap aja ini telur. Siapa yang tahu di dalam sini ada kehidupan. Saudara akan tenteng masukkan di keranjang atau plastik belanjaan saudara, jalan biasa aja. Karena buat saudara ini cuma telur. Ujungnya kamu ceplok atau kamu dadar selesai. Tapi tahukah saudara di dalam sini ada paruh,
Ada cakar, ada sayap, ada kehidupan yang kalau kamu rami dan pelihara, dia akan tumbuh jadi raja wali yang besar. Karena di mata saudara dan saya ini cuma telur. Kamu perlu sekian puluh hari, kamu mesti perlu diam, kamu perlu rami, kamu perlu tunggui. Saya cuman berkata ini cuman pelengkap untuk makan Indomie. Tapi sebenarnya di dalam sini ada sebuah benih. Dan benih ini cuma akan muncul begitu itu diirami. Soalnya nggak pernah sadar ada sebuah cakar yang sangat kuat yang bisa merobek ular, bisa merobek daging. Soalnya nggak tahu ada paruh yang sangat kuat yang bisa membelah benda yang cukup keras untuk mencongkel yang baik buah dari sebuah buah dari kulitnya dipecahkan. Soalnya nggak tahu ada sayap yang bisa terbang menaiki badai. Tapi buat mata kita ini cuma pelengkap isi Indomie supaya dianggap aku makan sehat kok, makan Indomie pakai telur 2. Saya kok makan Indomie telurnya 4 atau 5. Buat mata saudara ini cuma telur. Buat mata Tuhan di dalamnya ada raja wali yang one day akan naik ke atas, menaklukkan semua badai dan hidup. Saudara gak bisa dipungkiri sebagai seorang pemimpin. Saudara akan ketemu orang-orang yang error dan penuh chaos di hidupnya. Saudara, gereja itu bukan tempat orang sehat. Gereja itu tempat orang rawat jalan. Jadi kalau saudara kesenggol orang lain yang sama-sama sakit dan kamu marah, jangan marah. Pak, orang itu berduri mulutnya kasar sekali. Sama. Gereja, tempat ibadah itu atau pasukan atau persekutuan itu adalah tempat orang rawat jalan, gak ada rawat inap. Yang kalau semuanya orang kudus, benar dan sembuh, gak akan ada di sini. Orang-orang yang hidupnya baik-baik aja, mereka ke gereja cuma sekedar. Saudara akan menemukan semua yang chaos dan gak kenal aturan dan batas itu harus diredam dengan cara apa? Dirami. Saudara kalau baca tadi roh Allah melayang-layang, roh Allah mengerami. Gak bisa dipungkiri bahwa saudara dan saya harus jadi orang yang bisa bawa hadirat Tuhan kemanapun, kepada siapapun, ke orang-orang sekitarmu. Tidak ada orang yang lahir langsung cinta dengan Tuhan, itu gak ada, saudara. Tidak ada orang yang lahir, dari lahir itu langsung hidupnya, saya sangat suka sekali doa puasa. Tidak ada orang yang lahir itu langsung suka berkorban, nyembah Tuhan. Gak ada. Semua orang itu lahir dengan keadaan gak suka dengan Tuhan. Karena kalau semua orang suka dengan Tuhan, hari ini tempat ini isinya 2 juta orang hari ini. Akan ada banyak jutaan orang yang ngejar Tuhan. Tapi kita sedang berdoa supaya ada jutaan dan miliaran orang ketemu Tuhan, amin. Dan sekali lagi, saudara harus jadi orang-orang yang bisa membawa hadirat Tuhan dan mengenalkan itu ke anak-anakmu atau pasukanmu atau jemaatmu. Karena begitu orang-orang itu penuh dengan roh Tuhan, begitu roh Allah bisa mengerami mereka, telur-telur tadi yang berantakan dan sebagian sudah bau itu akan kembali hidup dan dipenuhi roh Tuhan dan akan muncul dan jadi teratur. Makanya setelah roh Allah melayang-layang dan mengerami bumi, begitu rohnya mengerami, setelah diirami oleh roh Tuhan yang melayang-layang, hadirat Tuhan yang dalam, baru setelah itu baru bisa dimasukkan perkataan firman. Dari pertama Tuhan langsung berkata jadilah terang, terus terang dipisahkan. Hari kedua 3, 4, 5, 6. Selama chaos engkau gak bisa menciptakan apapun. Halo? Selama hidupnya gak beraturan, saudara gak bisa menciptakan apapun. Saya akan lebih dorong banyak orang, saudara pemimpin di tempat ini dan calon pemimpin. Engkau harus jadi orang yang tahu caranya datang ke hadapan Tuhan dan bawa hadirat Tuhan kemana engkau pergi. Bahkan di tengah nerakamu sendiri, di tengah padang gurunmu sendiri,
akan ada orang-orang yang butuh engkau bawa ketemu Tuhan. Dan itu konsekuensi dan tanggung jawab dari panggilan ini sebagai pemimpin dan gembala. Orang gak akan peduli kok saudara. Orang gak akan tahu kami sebagai pemimpin punya struggle apa. Saya gak akan tahu kok tadi Ko Fendi gak cerita seperti itu. Saudara gak akan tahu saya punya struggle apa di hidup saya. Saya punya pergumulan apa yang kadang itu nyiksa pikiran dan bikin depresi kadang. Yang saudara tahu adalah setiap kali saya angkat tangan, saya akan berkata, oh mulianya hadiratmu, kami baitmu memujamu. Saudara, waktu saya nyanyi saudara kan gak ngerasain kepahitan. Saudara kan gak ngerasain saya punya peperangan batin apa. Saudara kan gak tahu saya lagi rasakan, saya lagi punya peperangan apa di dalam. Tapi kalau saudara mau jadi pemimpin dan melahirkan sesuatu yang benar, buat semua yang pahit yang masuk hidupmu keluarnya jadi manis. Halo? Buat semua yang najis, yang kotor, yang begitu masuk hidupmu keluarnya jadi kemuliaan, jadi kekudusan. Soalnya akan ketemu banyak chaos di sekitarmu. Dan begitu saudara, di tengah saudara mungkin di dalam ada peperangan, di kepalamu ada peperangan. Saudara tetap jadi orang yang bisa narik hadirat Tuhan. Dan begitu roh Tuhan ngalir turun, orang-orang di sekitarmu akan ditenangkan. Setelah ditenangkan, mereka akan dimasukkan kebenaran, mereka akan diperkenalkan pada cinta, mereka akan dikenalkan pada kebenaran. Saya pernah habis jatuh dalam dosa tetap dikasih mic oleh Bu In. Dan saya lakukan hal yang sama kepada anak-anak saya yang hari ini juga ada di sini bersama saya. Kamu jatuh, kamu marah, kamu berzina, berurusan dengan Tuhan, balik ke mesbah. Kak, saya nggak layak, omong kosong. Kamu rela kok, kamu berani kok lewati batas. Sekarang tanggung jawablah, pegang mic itu dan jeritlah sampai hadirat Tuhan turun. Sementara mungkin orang lain akan, wah kamu berzina, kamu salah, kamu dosa, kamu curi, kamu maling. Karena itu ini hukumannya, kamu gak boleh melayani selama 3 bulan. Hilang saudara. Mereka punya chaos yang saudara dan saya harus temukan. Dan chaos itu saudara dan saya harus redam dengan roh dan hadirat Tuhan. Rami mereka, tungguin mereka. Sebelum saya lanjut ke poin kedua. Saya datang ke tempat ini 24-25 tahun yang lalu. Dengan masih pakai anting dan rambut gondrong. Di Mahanem ini dulu pekerjaan cuma sekian belas orang, 14-15 orang. Sudah tahu kerjaan saya nyetir, saya nyopir di sini. Bawa mobil bak, bawa jiwa-jiwa. Antar jemput anak-anak rumah singgah. Baik yang di sini Bantar Gebang, tempat pembuangan sampah. Dan ibu setiap kali ketemu saya, kamu akan jadi Daud akhir zaman. Kamu akan bawa jutaan orang ketemu Tuhan. Kamu akan keliling dunia. Kamu akan bangkitkan orang mati. Akan doakan sembuhkan orang sakit di dalam nama Yesus. Saudara tahu reaksi saya? Hah? Kamu akan tolong banyak orang. Apa yang saya punya, apa yang Pak Petrus Agung punya akan turun di hidupmu. Hah? Saya akan berkata, amin Bu, amin. Dan merasa minder dan marah itu muncul dari dalam keluar. Omong kosong. Bahkan lihat pesawat terbang lewat aja saya cuma bisa lihat.
Lihat orang punya motor, lihat orang punya mobil, saya cuma bisa lihat dengan perih dan berkata, nggak mungkin saya punya kayak gitu. Itu apa? Itu chaos di sini. Saudara nggak bisa marahi sekedar marahin orang-orang seperti ini. Menurut saya impian banyak orang adalah, nomor satu adalah kalau saudara pengen mau dan kepengen keluar negeri, pasti negara pertama yang saudara ingin tuju adalah Israel. Setuju? Setuju? Saya pertama kali datang ke Israel, hari itu saya masih ingat sedang habis acara SRK kalau nggak salah. Pak Petrus Agung ngomong begini, ngomong ke ibu, Buin, Leo harus ke Israel, saya yang tanggung jawab. Itu perkataan kalimat yang saya dengar pertama, saya yang tanggung jawab. Biasanya saudara akan ojek orang yang cukup proper, cukup baik, lebih setia, lebih manis, untuk kamu mau tanggung jawab dengan yang manis-manis, betul? Kamu mau bertanggung jawab dengan orang-orang yang baik, betul? Tapi yang brengsek, jenis tolong telur Anda di biar sini deh. Hari itu yang Pak Agung dan Ibu lihat bukan telur gosong ini. Tapi ada Raja Wali muda di dalamnya yang one day akan mewarisi apa yang beliau punya. Saudara mungkin akan bayari dan ngerami orang-orang baik. Tapi saya lihat contoh dari orang-orang yang mengerami orang-orang paling brengsek di sini. Dan keberanian mereka untuk berhadapan dengan chaos, dengan kekotoran, itu yang membuat saudara dan saya bisa melahirkan yang besar. Keberanian mereka untuk tanggung malu waktu saya buat salah di luar. Keberanian pemimpin-pemimpin saya untuk menanggung malu waktu saya buat kesalahan. Itu yang membuat telur ini tumbuh menetas dan jadi Raja Wali yang hari ini saudara lihat sekarang. Iman yang beliau bawa hari itu membuat saya dari awalnya saya ke Israel dibayari. Saya diajari untuk mulai ke Israel kedua, saya udah 8-9 kali ke Israel. Kepergian kedua, ketiga, saya disuruh, kamu baik coba belajar dengan imanmu, bayar dengan uang yang kamu punya. Hari itu uang saya gak pernah lebih-lebih dari 1 juta, 2 juta. Tapi itu uang saya buat saya hidup 1 bulan. Saya kasih. Datang ke Israel pertama saya masih ingat hari itu hari tahun barunya mereka, Rosh Hashanah, dan itu di mana-mana libur. Saya datang, jalan kaki, nenteng gitar, jalan cukup jauh di kota hari. Saya nih haus, datang gak pegang uang sama sekali. Tapi hari itu saya berkata, saya bersyukur kalaupun saya gak punya uang, tapi paling gak saya nginjek Israel. Daripada saya gak punya uang, tapi saya ada di stasiun Kranji, kan sama aja, gak enak. Lebih baik gak punya uang, tapi lagi di Israel. Daripada seorang gak punya uang di pojokan kamar, di depan sungai sambil mancing. Sambil nyanyi, andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang akan ku beri. Saya lihat umur soalnya, makanya saya milih lagu. Kalau sama anak muda saya gak nyanyi lagu tadi. Sampai saya belajar bayar setengah, sampai saya belajar bayar sendiri full ke Israel. Dan sampai akhirnya saya bisa bayarin sekian puluh, sekian belas orang. Dari bapak dan ibu yang berkata, Buin, telur ini harus ke Israel. Seperti Pastor Fendia dibilang, temukan telur-telur saudara. Satu orang aja, kok bisa lebih bagus.
Saya punya beberapa poin lagi, cuman sudah jam segini. Maafkan saya RO. Untung RO-nya saya baik banget hubungannya. Baik banget. Saudara, kedua melatih, saya percepat aja di dalam nama Yesus. Saudara mari buka. Saudara, ada 3 orang yang dikhususkan Tuhan Yesus. Oke, Markus 5 ayat 37, ini Yakobus. Orang pertama, saya cepat saja. Markus 5 ayat 37 ditulis seperti ini. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Saudara, akan ada hari di mana saudara harus pimpin dan melatih orang-orang tertentu ngikutin saudara. Di luar 12 murid, di luar 70 murid, 200 murid Yesus, ada 3 orang yang Tuhan Yesus sengaja tunjukkan apapun, bahkan yang paling dalam di hatinya, dia akan tunjukkan secara langsung dan nyata. Ini loh aku yang di dalam, yang tidak banyak orang bisa baca apa yang aku punya dan struggleku sebagai Yesus di bumi. Hari itu ini yang dilakukan Tuhan dengan Yakobus. Yang dilakukan Tuhan kepada Petrus, Yohanes, Yakobus adalah dia tunjukkan sebuah teladan langsung. Orang itu harus lihat saudara hidup tiap hari. Bahkan waktu yang keluar dari dirimu yang paling galau sekalipun. Anak-anak saya tahu begitu saya mulai diem, mereka tahu saya sedang banyak pikiran. Saya bersyukur punya orang-orang yang bisa membaca keadaan hati saya. Saya malu nggak? Nggak malu. Saya nggak perlu tutupi itu dan saya bersyukur mereka bisa nutupi itu dengan mereka. Kalau mereka tahu saya sedang galau, mereka akan fight di depan. Yang dilakukan Tuhan dengan Yakobus adalah dari 3 orang ini. Ada 3 orang ini diajak Tuhan mengenal hatinya secara real, pribadinya. Termasuk menunjukkan kegentarannya di Taman Getsemani. Halo? Waktu Tuhan Yesus gentar, mereka cuma ajak 3. Tuhan Yesus cuma ajak 3 orang. Tuhan ngomong, hatiku seperti pahit, seperti mau mati rasanya. Dia tidak tunjukkan itu di murid-murid yang lain. Dia ngomong kayak Petrus, Yohanes, Yakobus, hatiku galau. Meskipun ujung-ujungnya mereka tidur, Yesus tetap ingin membagikan denyut hatinya ke 3 orang ini. Dan kalau saudara baca tentang Yakobus, bagaimana Yesus menggembalakan dia secara personal. Yakobus tidak bisa dipungkiri adalah murid Yesus pertama yang martir. Karena gak bisa dipungkiri, dia lihat bagaimana Yesus membangkitkan anak Yairus. Dia lihat bagaimana Yesus ketemu di Bukit Transfigurasi dengan Elia dan Musa. Waktu dia berubah jadi Allah yang sesungguhnya. Dia lihat waktu Yesus sedang gentar di Taman Getsemani. Dia lihat sebuah teladan. Dan dia ikuti. Begitu dia mau dipenggal oleh Herodes, dia berkata, aku ikut Yesusku. I have decided to follow Jesus. Mengikut Yesus keputusanku. Ini orang yang martir pertama. Orang kedua Yohanes. Ini orang yang kurang ajar sekali, nggak tahu diri. Hidupnya mengerikan. Markus 10 ayat 35 sampai 41. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Apa itu? Apa yang kamu mau dari hidupku? Mereka berdua berkata seperti ini, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Saudara bayangin, engkau mengangkat, kau mempunyai sebuah permintaan dan kamu pengen disejajarkan dengan Yesus Kristus Tuhan, duduk sebelah kanan dan kiri. Ini orang apa kok gak kurang ajar? Tapi Yesus tetap mengerami 2 orang yang kurang ajar ini.
permintaan untuk duduk setara dalam kemuliaan Tuhan, atau minimal setengah level tingginya di bawah Yesus, tapi di sebelah kanan kiri Yesus Kristus. Soalnya itu permintaan yang sangat mengerikan. Pribadi yang pernah di sana dan dibuang Tuhan, namanya Lucifer, di jabatan dan kedudukan itu. Tapi sementara ada dua orang yang kurang ajar dan gak tahu diri, minta kiri kananmu Tuhan. Tetapi ayat 38, tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta, kamu gak ngerti apa yang kamu minta, kamu doakan. Dapatkah kamu meminum, ini perhatikan ini, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka dengan lantang, kami dapat. So ngerti cawan, ukuran, timbangan, cawan. Ada cawan dan timbangan yang diminum dan digendong Yesus. Dan hari itu Tuhan ngomong begini, kamu mau makan dan minum cawan yang aku minum? Timbangan, tuntutan, tanggung jawab, tarik menarik, struggle, peperangan, hati, kerinduan, perjuangan. Dan mereka dengan lantang berkata, aku dapat, kami dapat, aku minum. Saudara, itu pernyataan yang sangat-sangat menurut saya, karena mereka benar-benar gak tahu apa yang mereka minta. Soalnya akan berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Tapi hari itu Yesus berkata, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum. Dan akhirnya Yakobus ngadapin mengalami itu, dan Yohanes mengalami apa yang dialami Yesus. Tapi kalau saudara tahu pengen seperti apa orang yang sangat kurang ajar ini hatinya, ini cintanya. Kenapa dia disebut sebagai murid yang paling dikasih Yesus. Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Yohanes 19 ayat 26 dan 27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Saudara, ada cawan yang Yohanes minum. Salah satunya, ini satu-satunya murid yang di tengah teror dan salib. Sekali lagi, ini satu-satunya orang yang di tengah teror dan salib. Dia tungguin Tuhan Yesus sedang di atas kayu salib. Dia tungguin Tuhan Yesus sedang di atas kayu salib. Apa itu? Itu cintanya, kerajanya, ke gurunya, ke tuannya. Ya Bapak, saya kurang ajar. Ya Bapak, saya bau Lucifer. Tapi aku mau memastikan, aku mau temani engkau. Bahkan di saat imanku patah, pengharapanku patah, dan selama ini yang dijanjikan tahu-tahu hilang semua. Dan ini murid yang seumur, yang dia mati, satu-satunya murid yang mati tua. Gak bisa mati, digoreng, di apapun, dihukum, disesat, dibuang ke Pulau Patmos. Gak mati, gak mati waktu dibuang. Sementara kita chat, kita gak dibalas saja, kita akan live group dan pergi. Dibuang di Patmos dalam keadaan cacat setelah digoreng dengan minyak panas oleh orang Romawi. Ada yang terbuka dari hidupnya. Pewahyuan akhir zaman terbesar dibukakan kedua orang, satu Daniel, satu Yohanes. Itu di Pulau Patmos waktu engkau terbuang dan waktu engkau cacat. Gak akan ada orang suka terbuang, gak ada orang yang suka cacat. Tapi dalam kesendiriannya dia lihat apa yang akan terjadi ke depan. Dan penglihatan dan wahyu yang Yohanes punya, itu yang kita sedang pegang hari ini. Halo? 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 Yang dipegang oleh gereja hari ini. Petrus, saya gak perlu perkenalan banyak-banyak tentang Petrus. 3 kali dia menyangkal Yesus. Dan setelah Yesus mati, hari itu Tuhan Yesus menjumpai Petrus di pinggir Danau Galilea. Saya masih ingat perkataan Petrus dengan obrolan pembicaraan Yesus dengan Petrus.
Hari itu Tuhan Yesus berkata seperti ini, Simon, Simon, aku melihat iblis menuntut untuk engkau ditampi. Akan ada Petrus-Petrus di hidup saudara, atau bahkan mungkin saudara Petrusnya. Akan ada pemimpin, akan ada orang yang mengingatkan kau, atau saudara perlu mengingatkan orang lain. Hei, Simon, iblis sedang menuntut untuk menampi engkau. Dan Petrus berkata dengan gaya dan gagah perkasa, Tuhan, sekalipun yang lain pergi, aku tidak akan tinggalkan engkau. Dan Tuhan Yesus berkata, enggak nak, kamu enggak kenal hatimu. Kamu enggak kenal yang tersembunyi di dalam. Satu hari nanti kamu akan menyangkalku 3 kali. Enggak Tuhan, aku enggak akan sangkal engkau, aku mencintaimu. Kamu akan dilewatkan api. Tapi tenang, saudara tahu, saudara pikir itu semua dimulai dari iman saudara dan saya ke Tuhan? Enggak, ini iman Tuhan ke saudara dan saya. Hari itu Tuhan berkata seperti ini, nanti kamu akan jatuh, tapi nanti kamu akan insaf. Kamu akan pulang ke pelukanku, kamu akan pulang ke tempat kudus kehadirat Allah Bapa. Nanti begitu kamu insaf, kuatkan dan teguhkan hati saudara-saudaramu. Tuhan tahu one day kamu akan jatuh, tapi Tuhan juga tahu one day kamu akan bangkit dan akan ada banyak orang yang akan naik di atas pundakmu. Dengerin ini. Simon yang tadinya buluh, yang melayang-layang, yang goyang kanan kiri, gak pernah yakin, minderlah, marahlah, ragulah. Hari itu Tuhan mengeluarkan sifat asli dari Simon. Namamu hari ini adalah Petrus. Di atas hidupmu aku akan membangun jemaat, membangun sebuah pasukan di mana alam maut gak akan tahan menghadapi engkau. Saudara akan menemukan Petrus, tapi akan dimulai dengan engkau adalah Petrus-Petrus. Hari di mana Yesus jalan di atas air, Petruslah orang yang pertama kali. Mungkin saudara akan ketemu orang yang hidupnya naik turun, emosinya naik turun. Tapi percayalah akan ada orang-orang yang mencintai saudara. Yang waktu lihat, engkau Tuhan atau hantu? Aku Tuhan. Kalau memang itu benar engkau, perintahkan aku jalan di atas air. 11 murid yang lain diam dalam takut di dalam teror badai. Tapi yang satu ini berkata, kalau itu engkau, perintahkan aku jalan di atas air. Dan Tuhan berkata, oke, sini. Dia datangi rajanya, dia datangi papanya. Orang selalu bahas Petrus yang goyang dan tenggelam sih. Tapi gak satu pun orang yang bahas, terlalu sedikit orang yang bahas. Ada Petrus yang berani loncat di atas, keluar dari perahu, jalan di atas air, di tengah badai, di tengah kegelapan, di tengah darkness, kegelapan. Gak bisa lihat dengan jelas. Semuanya abu-abu atau bahkan gelap. Saya harus ke kanan atau ke kiri ya Pak? Saya harus beriman atau saya harus merendah? Saya harus sabar atau saya harus terobos ya? Tapi ada Petrus yang berkata, aku sepakat. Gelap, gak kelihatan, terserah. Aku mau dengar suaramu. Menurutku engkau hantu, tapi aku kenal suara ini. Aku kenal suara ini. Suara yang mengajariku iman. Suara yang hari itu memeluk orang-orang paling brengsek sekali. Dan dia jalan di atas air. Terakhir sama tutup dengan ini. Hari itu Tuhan Yesus berurusan dengan Petrus. 3 kali dia tanya pertanyaan yang saudara dan saya tahu. Pertanyaannya 3 kali persis di perapian lagi bakar ikan. Persis kejadiannya seperti waktu Petrus menyangkal Yesus 3 kali di dekat perapian yang sama. Hari itu Tuhan tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Soalnya itu buat saudara mungkin pertanyaan sederhana, buat saya enggak. Tuhan Yesus tanya ke Petrus atau Tuhan Yesus tanya ke saudara, tujuannya cuma 2. 1, dia pengen mengeluarkan cinta yang tersembunyi di batinmu. Cinta yang selama ini ketutup oleh ketakutanmu, trauma, sakit atau apapun.
Dia tanya pertanyaan pertama, apakah kau mengasihi aku Petrus? Iya Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Kedua, Tuhan belum selesai. Nah, cinta yang di dalammu kurang keluar. Petrus, apakah kau mengasihi aku? Iya Tuhan, gembalakan domba-dombaku. Tuhan belum selesai. Pertanyaan ketiga di bahasa Yunaninya dia berkata, Petrus, apakah engkau agape ke aku? Agape itu adalah salah satu kata di Alkitab yang sampai hari ini gak ada terjemahannya. Kenapa? Karena agape itu adalah satu cinta yang tidak bisa dijelaskan. Cinta yang gak adil buat Tuhan sebenarnya. Cinta yang memilih mengambil telur busuk ini, dirami dan jadi singa muda, jadi singa dewasa, jadi raja wali muda dan jadi raja wali dewasa. Agape itu tidak bisa dijelaskan. Kenapa? Karena terlalu besar dan terlalu nggak mungkin untuk otak manusia. Untuk perhitungan bisnis saudara, nggak mungkin agape itu berhasil. Agape itu merugikan orang yang ngasih, tapi buat Tuhan enggak rugi. Dia tanya, apakah engkau agape ke aku? Karena Tuhan cuma ingin mengeluarkan agape itu dari hati dan batin semuanya dari saudara. Entah itu ketutup ketakutanmu, ketutup kenajisanmu, ketutup keminderanmu, gak percaya diri, kemiskinanmu atau apapun. Tuhan cuma pengen ngeluarin agape dari hati dan batin saudara dan saya semua. Dan waktu Tuhan berkata, gembalakanlah dombaku, buat saya itu bukan sekedar gembala. Buat saya hari itu Tuhan mengulurkan sebuah tongkat yang dia berkata, kamu mau nggak melanjutkan perjalananku? Apa aja. Hari itu Tuhan mengulurkan sebuah tongkat. Waktu 3 kali dia ulang, apakah engkau agape dengan aku? Soalnya tongkat gembala fungsinya 2. Satu, ini dibuat berkelok seperti ini untuk menarik domba-domba di lehernya, ditarik ke dalam pelukanmu, ke dalam eramanmu, di balik sayap-sayap iman dan hati saudara. Tapi yang bawah ini dibuat pecah seperti ini untuk menginjak ular, untuk mematahkan, untuk memecahkan kepala ular, kepala iblis. Hari itu Tuhan berkata seperti ini, apakah engkau mengasihi aku? Ini tongkat, lanjutkan perjalananku. Sebentar aku disalib dan aku akan mati, bangkit, menebus semua manusia yang ada dan aku akan kembali ke sorga. Tapi aku butuh orang-orang yang mau pegang tongkat estafet ini. Maju dan jalanlah.